Kudus-Mu di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan
mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Halo teman-teman semua yang sudah pulang, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa menikmati ibadah online. Tuhan, kami berdoa sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang melayani pada hari ini, biar Kau urapi setiap perkataannya supaya bisa menjadi rema bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat datang, kembali lagi kita kumpul lagi hari ini untuk beribadah. Dan saya berdoa semua yang nonton ini semuanya masih dalam pemeliharaan Tuhan. Walaupun beberapa hari sebelumnya saya dan istri harus dikarantina, harus isolasi mandiri gitu ya karena terpapar virus. Tapi nggak apa-apa, tidak mengurangi sukacita kami sebagai keluarga yang percaya dalam penyertaan Tuhan. Dan terima kasih buat teman-teman yang selama seminggu memperhatikan kondisi kami sehingga semua yang menjadi kebutuhan hidup kami semua tercukupkan gitu. Itu pun kebaikan Tuhan. Di balik situasi atau masalah yang kami alami masih ada kebaikan Tuhan yang Tuhan tunjukkan bagi kami sekeluarga. Dan untuk itulah kami bersyukur, makanya penyertaan Tuhan ternyata nggak pernah stop, nggak pernah berhenti hanya karena kami sedang dilanda sebuah masalah. Dan itulah Allah yang selalu menyertai kita. Dan di minggu terakhir ini kita masih akan belajar tentang empowering yourself, berdayakan dirimu gitu ya. Kita harus diperlengkapi dengan banyak-banyak pengetahuan, banyak-banyak ilmu. Dan buat kita yang membutuhkan skill dalam pekerjaan atau dalam pelayanan, kita harus dipenuhi dengan banyak-banyak skill atau ilmu atau keterampilan untuk bisa melakukan pekerjaan kita ataupun semua hal yang membutuhkan kemampuan secara fisik. Dan untuk hari ini saya akan memberikan judul khotbah saya hari ini adalah pengguncang dunia. Ya, pengguncang dunia. Apa jadinya kalau dunia ini terguncang atau berguncang gitu, goyang gitu ya, kayak sebuah bola berisi air lalu kita guncang-guncang. Nah, itu akan terjadi kayak ada riuh di dalamnya gitu. Seperti itu juga kalau dunia berguncang dan kita bisa merasakan guncangan itu kalau sedang ada gempa bumi, sedang ada gunung meletus terjadi, atau kalau mau yang dibuat-buat kita bisa pergi ke Dufan, ya. Kita bisa naik wahana-wahana yang berhubungan dengan guncang-mengguncang di sana. Dan untuk ayat firman Tuhan hari ini, mari kita lihat dalam Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Kita akan baca demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kita lihat dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, demikian firman Tuhan. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini, biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru, supaya kalian berubah. Dengan demikian, kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Firman Tuhan bilang begitu dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru. Let God renew you. Biarkan Tuhan gitu. Tuhan kita bisa kok merubah kita dalam sekejap gitu. Cuma itu selesai. Tapi Tuhan kita tidak punya rencana, tidak punya agenda untuk membuat kita menjadi seperti robot. Yang kalau diperintah harus mau. Lu ke sana, lu begini, lu gitu. Tuhan nggak mau. Tuhan mau kita datang pada Dia, kita menghampiri tahtanya atas kemauan kita sendiri karena kita mengasihi Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita tahu Bapak Presiden pertama Indonesia, Soekarno, atau kita suka memanggilnya dengan sebutan Bung Karno. Dia pernah bilang begini, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, atau gunung Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Keren kan? 1000 orang tua bisa dia pakai untuk mencabut gunung Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini punya banyak arti, teman-teman. Punya banyak arti. 1000 orang tua dengan semua hikmat mereka, ya orang tua yang belajar dengan semua kepintarannya, mereka mampu menciptakan penemuan-penemuan baru yang bisa aja dipakai untuk mencabut sebuah gunung.
Semua orang yang tua gitu, yang sudah berusia, yang sudah berumur, yang pintar tentang fisika, matematika, semuanya bisa. Anak-anak muda atau pemuda belum tentu bisa mencabut sebuah gunung. Kita bisa lihat Thomas Alva Edison menciptakan lampu pijar gitu. Sampai sekian ribu kali percobaan dia harus melakukan try dan error. Sampai akhirnya dia menemukan lampu pijar yang paling sesuai. Di usia berapa? Ya di usianya yang dia sudah nggak muda, sudah tua gitu. Lalu Albert Einstein, walaupun dia diusir dari sekolah SD-nya, kemudian dia diajari sendiri oleh ibunya, dan akhirnya bisa menjadi salah satu orang terpintar di dunia yang membuat sebuah rumus legendaris sampai hari ini. E sama dengan MC kuadrat. Dia pun sudah tua waktu dia menciptakan rumus itu. Nikola Tesla, pencetus ide elektromagnetik dan energi bersih dan sebagainya. Dan kalau kita lihat sekarang, negara Cina sudah mampu membuat matahari buatan. Lihat orang-orang yang dengan kemampuan atau kepintaran yang mereka gali sejak masa mudanya dan mereka dapatkan hasilnya di usia mereka yang sudah tidak muda lagi. Itulah yang bisa dilakukan oleh para orang tua. Mereka serius atau mereka fokus dengan apa yang sedang mereka kerjakan ketika dikumpulkan 1.000 orang tua. Mereka menyatukan kepintarannya, mereka bisa mencabut gunung dengan kepintaran yang mereka sudah dapatkan. Sedangkan 10 pemuda, kenapa bisa Bung Karno pakai untuk mengguncang dunia? Karena 10 pemuda nggak ada yang bisa untuk mencabut gunung. Gitu aja. Ya kan? Tidak dijelaskan dalam perkataan Bung Karno. Kalau pemuda ini bisa mencabut gunung dan tidak dijelaskan juga dalam artian apa guncangan yang dimaksud oleh Bung Karno. Dan kita bisa melihat ada banyak pemuda yang mengguncang dunia ini sekarang kan. Gak perlu 10, ada 7 anggota BTS mengguncang dunia sekarang. Dengan lagu-lagunya, dengan dance-nya dan sebagainya. Kita bisa lihat ada Blackpink dengan 5 orang membernya. Itu sudah bisa mengguncang dunia juga gitu. Kalau bisa lihat lagi semua, banyak lagi sebutin artis-artis ada baik yang dari Eropa, dari Amerika, bahkan dari Indonesia juga ada. Siapa dia? Kalian kalau pernah dengar namanya, orang ini baru-baru ini terkenal, namanya Gozali. Dia terkenal di dunia, dia mengguncang dunia karena dia bisa menjual foto dirinya sendiri, foto selfie-nya yang dia foto setiap hari selama 1 tahun terjual di NFT dan menembus angka ratusan miliar untuk sebuah foto selfie dia. Luar biasa kan? Dia hanya sendiri, nggak perlu 10 orang. Dan dunia terguncang karena kejadian itu. Kaget gitu, shock, kok bisa foto selfie sampai 100 miliar. Dan bahkan kita tahu ada pemerkosa di negara lain yang kita pernah dengar beritanya yang mendadak terkenal karena baru terekspos kejahatannya. Karena dia suka memperkosa orang sesama jenis dengan cara dibuat mabuk, dibius, tidak sadarkan diri, dan tidak ketahuan sampai beberapa tahun lamanya. Dan dia berkata dia tidak menyesali perbuatannya itu. Orang ini mengguncang dunia kan? Tidak pernah dijelaskan dalam artian apa. Semua yang saya sebutin itu tadi, semuanya itu mengguncang dunia. Tapi ada yang positif, ada yang negatif. Mengguncang dunia dalam hal apa nih? Dalam bentuk apa? Kalau kita mau mengguncang dunia, coba pikirin dulu. Kita mau mengguncangnya seperti apa? Dalam arti positif atau negatif? Kita tahu Tuhan Yesus sejak dia memulai pelayanannya di usia 30 tahun, Yesus sudah mengguncang tanah Asia. Ketika dia memulai pelayanannya itu, dan guncangannya adalah kesembuhan ilahi, mujizat-mujizat, dan yang paling penting dari semuanya adalah misi menyelamatkan manusia dari dosa. Dia menanggung semua beban atau semua dosa manusia dalam dirinya sehingga dia mati, kemudian dibangkitkan, lalu naik ke surga dan misinya sukses. Itu yang Yesus lakukan untuk mengguncang dunia ini. Kenapa sih kita harus mengguncang dunia ini? Karena hal ini, kegiatan mengguncang dunia ini adalah salah satu misi yang Tuhan berikan kepada kita sebagai pengikutnya. Amanat agung.
Mari saya ajak semuanya berpikir secara rasional gitu ya. Berpikir menggunakan otaknya. Kita rasional aja nih. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengguncang dunia? Kalian mau menyebut dengan berintegritas, pasti bisa. Mungkin dengan skill kita pasti bisa mengguncang dunia. Sebutin aja semua. Silakan sebutkan apa yang ada di kepala kalian, bagaimana caranya kita bisa mengguncang dunia. Kalian boleh pause dulu video ini sambil berpikir. Nah, capek. Coba kalian pause dulu. Lalu kalian pikirin. Coba cek apakah jawaban kalian sama dengan jawaban saya. Ya kalau beda ya nggak apa-apa ya. Coba pikirin ya. Dan saya akan jawab. Sejauh pengalaman saya, kalau kita mau mengguncang dunia ini, urutan nomor 1 adalah caranya kita harus terkenal. Kalian boleh penuh skill dalam hal apapun. Jago banget membuat sesuatu di bidang kalian. Tapi kalau nggak terkenal, siapa yang mau dengerin kalian? Kalau nggak ada yang dengerin kalian, bagaimana bisa kalian mengguncang dunia ini? Tetangga aja, masa sih dia bisa kayak gitu? Baru tahu saya. Padahal kalian skillful. Kalian punya kemampuan yang luar biasa. Kalian boleh punya integritas tinggi. Kalian stick sama rule atau sama peraturan, sama prinsip hidup kalian. Tapi kalau kalian nggak punya nama di dunia ini, bagaimana bisa kalian mempengaruhi orang lain untuk mengikuti jejak kalian yang penuh dengan integritas? Itu artinya skillful dan integritas itu nggak cukup untuk bisa mengguncang dunia ini. Karena action untuk berbuat lebih itu nggak ada. Semuanya hanya untuk diri sendiri. Artinya egois. Gue belajar, buat apa? Buat gue dong biar gue pintar. Nanti ketika ada yang nanya, nggak ada yang mau, cari tahu sendiri dong. Harus bisa dong. Makanya integritas dong. Cara gimana biar bisa integritas? Ya belajar dong. Ya, egois. Orang nggak bisa belajar apa-apa dari kita. Orang nggak bisa dapat apapun dari kita. Kita sih bisa dapat apapun dari orang lain. Tapi kita menyimpan itu buat diri sendiri. Kita simpan semua untuk diri sendiri. Makanya kita nggak pernah jadi apa-apa. Ya pengetahuan kita jadi meninggi sih. Pinter sih kitanya. Kita makin tahu, kita makin jago. Tapi nggak ada gunanya. Seperti hamba yang diberikan talenta cuma 1. Dia kubur untuk dirinya sendiri. Dan akhirnya nggak membuahkan apa-apa. Dan Tuhan bilang orang seperti ini adalah orang yang jahat. Hanya ada satu tipe orang. Hanya ada satu tipe orang yang bisa terkenal dan akhirnya berpotensi mengguncang dunia ini. Siapa dia? Orang yang konsisten. Entah dia konsisten dengan kebaikannya atau dia konsisten dengan kejahatannya. Kita bisa lihat di berita, ada orang terkenal karena penemuan-penemuan hebatnya. Bahkan di daerah Jawa ada seseorang, ada santri yang membuat replika pesawat Garuda dari polyester. Dan dia memasang remote control di sana dan bisa terbang. Pesawatnya enteng lagi. Dan bisa terbang. Dan akhirnya dapat penghargaan dan dia punya bercita-cita pengen bikin pesawat beneran. Lalu dia luar biasa gitu. Tapi kita bisa lihat juga kan ada banyak pejabat-pejabat yang tertangkap karena kasus korupsi. Terkenal juga karena kejahatannya. Makanya kita mau dikenal sebagai orang yang seperti apa? Karena kebaikan kita atau karena kejahatan kita? Tapi sebagai anak Tuhan, firman Tuhan berkata, biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru. Supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah. Yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru. Biarkan Tuhan bekerja dalam diri kita. Artinya apa? Kita harus buka diri kita. Kita harus buka pikiran kita. Kita harus bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan, jadilah kehendakmu di hidupku seperti di surga. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi.
Itu yang harus kita lakukan. Karena selama kita selalu menutup diri, enggak lah, gua kayaknya enggak deh. Enggak lah. Iya kayaknya sih enggak. Kita nggak mau membuka diri untuk Tuhan. Kita nggak mau bahkan untuk mengakui kekurangan kita di hadapan Tuhan. Kita nggak mau mengakuinya. Dan itu yang menyebabkan kenapa kita nggak pernah bisa berkembang. Nggak pernah bisa menjadi pengaruh yang baik bagi banyak orang. Dan kita akan cenderung untuk selalu mengasihani diri kita sendiri. Kita selalu menyalahkan orang lain. Itu yang akan terjadi kalau kita tidak mau membiarkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Karena kalau Tuhan sudah berkarya dalam hidup kita, kita pun akan bisa berkarya untuk pekerjaan Tuhan. Dan semuanya untuk kembalikan untuk nama Tuhan. Jadi perubahan yang Tuhan mau adalah perubahan yang baik. Metanoia. Perubahan yang menyenangkan hati Tuhan dan yang sempurna. Itu perubahan yang Tuhan mau terjadi dalam diri kita. Jangan pandang rendah dirimu hanya karena kamu merasa dirimu kecil dan hina, kayak nggak ada apa-apanya, kayak kutu kecil banget, nggak dipandang orang, bahkan keluarga aja nggak memandang gua. Jangan pandang dirimu hanya karena kamu merasa dirimu kecil dan hina. COVID itu kecil loh, dia virus loh kecil. Tapi lihat virus kecil yang gak kelihatan dengan mata ini mengguncang dunia ini selama 3 tahun sampai hari ini. Dan akan terus ada bersama-sama dalam hidup kita sampai selamanya. Kecil virus itu, tapi mengguncang dunia. Lockdown, PSBB, PPKM, udah gitu pakai level lagi. Level 1, 2, 3, 4. Yang terakhir ada level super pedas. Kalau kamu merasa dirimu kecil. Kalau kamu merasa kayak, mana mungkin bisa sih, saya nggak bisa, saya orang kecil, nggak ada apa-apanya gitu. Kalau kamu merasa dirimu kecil, gali potensimu sekerasnya, sekuatnya. Lu bisa apa? Cari tahu. Apa yang kamu bisa, walaupun itu sesuatu yang kelihatannya kayaknya nggak ada manfaatnya. Gali aja udah. Nggak ada yang pernah tahu sesuatu yang kita kira nggak ada manfaatnya, justru bermanfaat suatu hari nanti. Kita harus gali potensi kita. Melampaui batas-batas yang manusia sudah berikan pada kita, menuju pada batas yang Tuhan berikan pada kita. Yaitu kekekalan. Orang-orang boleh bilang, nggak mungkin, aduh udahlah nggak usah lah, nggak bakal bisa deh lu, nggak bakal. Kita harus melampaui batas itu. Kalau Tuhan bilang gini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Ada usaha datang kepada Tuhan, walaupun berat, walaupun capek, itu yang Tuhan mau. Orang tidak akan bisa mengguncang dunia ini kalau nggak terkenal. Mungkin akan ada yang protes nih dengan pernyataan saya. It's okay, nggak apa-apa. Kan sejauh pengalaman saya. Mungkin masih ada yang lebih jauh lagi. Tapi sejauh pengalaman saya. Orang tidak akan bisa mengguncang dunia ini kalau tidak terkenal. Orang tidak akan terkenal kalau tidak pernah konsisten. Orang yang tidak konsisten biasanya karena tidak mau diproses. Orang yang tidak mau diproses karena hidupnya hanya diisi dengan protes. Kenapa gini sih? Kenapa harus gini sih? Kok bisa sih dia kayak gitu? Gue yang lebih lama tapi protes terus kerjaannya. Ya nggak apa-apa sih protes sekali-sekali, it's okay. Namanya sebuah keadaan yang tidak menyenangkan hati. Tapi kalau hanya protes, itu yang jadi masalah. Kenapa orang suka protes? Karena dia nggak mau ada perubahan apa-apa terjadi dalam hidupnya. Dia cuma mau protes aja pokoknya. Protes aja pokoknya. Nggak mau berubah gitu. Pokoknya saya mau seperti Yesus. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya saya akan terus protes. Karena saya Kristen Protestan gitu. Jadi saya akan terus-terusan protes. Ya, ngawur hidupnya. Makanya kita harus balik pola pikir seperti ini. Kalau mau ada perubahan terjadi dalam hidup kita, jangan protes. Supaya ada proses.
Yang membuat kita konsisten melakukan sesuatu sehingga membawa nama kita dikenal dan terkenal. Kemudian berpotensi untuk mengguncang dunia ini. Seperti itu pola pikir yang harus kita bangun. Kalau hal ini terjadi dalam hidup kita, saat itulah kita sadar. Kalau ternyata kita sudah memberdayakan diri kita sedemikian rupa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan lewat hidup kita. Lewat apa yang kita punya. Goncangan itu berguna untuk membuka mata kita. Dalam tahun ini kita udah beberapa kali kan merasakan gempa kan ya. Berapa kali saya dikontak, gempa ya. Ya, saya dan istri nggak pernah ngerasain gempa gitu. Mungkin karena kita sudah sering merasakan guncangan beban hidup, jadi gempa dikit ya nggak berasa gitu ya. Jadi berapa kali orang bilang, gempa, kok nggak berasa gitu. Tapi orang-orang yang ngomong, gempanya kenceng banget gitu. Itu ada guncangan secara fisik terjadi. Dan itu membuat orang-orang menjadi terbangun gitu. Setelah bangun, mereka apa? Waspada. Takut ada gempa susulan, takut ada tsunami, takut ada ini, itu, dan sebagainya. Dan efek yang terjadi dari gempa yang kita rasakan beberapa kali ini, salah satunya ada perubahan iklim yang ekstrim. Nah, guncangan berguna untuk seperti itu. Untuk membuat kita awake, gitu, sadar, terbangun, lalu waspada. Dan kita berpikir, kalau sampai terjadi lagi, gue harus gimana ya? Gue harus ngapain ya? Gue harus kumpulin apa aja ya? Mungkin ada yang sudah mulai mengumpulkan surat-surat rumah ditaruh dalam satu tas khusus. Jadi kalau sampai terjadi apa-apa langsung diambil satu tas itu lalu pergi menyelamatkan dia dan seisi keluarganya. Dia langsung waspada. Gara-gara apa? Guncangan. Guncangan memang tidak otomatis merubah orang. Jadi lebih baik, jadi lebih bagus, jadi lebih hebat. Enggak. Guncangan tidak otomatis merubah seseorang. Tapi guncangan mampu membuat orang jadi waspada dan berpikir. Kalau terjadi lagi gimana ya? Itulah guna dari guncangan. Kita nggak ditugasin Tuhan untuk merubah orang loh. Kita nggak ditugaskan orang untuk mengklaim orang ini, kamu harus begini. Enggak. Kita cukup mengguncang mereka dengan hidup kita. Yang baik tentunya. Hasil yang baik dan yang bisa merubah orang ke arah yang lebih baik juga. Guncangan juga dibutuhkan untuk membangunkan orang dari tidurnya. Agak aneh ketika orang membangunkan orang lain yang tidur hanya dengan, bangun, bangun, kayak kebo tidur, bangun, Besar kemungkinan orang ini akan nggak bangun-bangun. Biasanya apa yang dilakukan? Diguncangkan balik, bangun, ya. Kalau ada yang kasar dilempar pakai air. Guncangan dibutuhkan untuk membangunkan orang dari tidurnya. Orang yang hanya bisa bermimpi tidak akan bisa jadi apa-apa. Yang bisa mengguncang dunia ini hanyalah mereka yang punya mimpi, kemudian bangun dari mimpinya, lalu mengusahakan mimpinya menjadi kenyataan. Jadi jangan mimpi aja. Bangun dari tidurmu, kejar mimpimu. Usahakan sampai terjadi. Jadi jangan kebanyakan tidur teman-teman. Bangun. Guncang dirimu. Guncang sebelahmu. Guncang duniamu. Jadilah pengguncang dunia. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, lalu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan percaya kalau roti di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak yang disayang Tuhan, mari kita nyanyikan doa berkat.
wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.